sekarang beranjak kelas 3 SD. Untuk kesibukan saya, nggak sibuk sih sebenarnya, karena saya sangat merasa menikmati. Jadi aktivitas saya yang dulu bekerja, tapi memang alhamdulillah oleh almarhum bapak saya, sudah anak-anaknya memang dididik untuk biasa mandiri dan berbagi. Itu yang sampai saat ini saya jalani. Kenapa seperti itu? Karena almarhum bapak juga yang memotivasi saya hidup di dunia ini sebentar. Jadi selagi masih bisa bermanfaat untuk orang lain, mudah-mudahan terus bisa bermanfaat dan harus bisa. Dan untuk aktivitas saya yang sebelumnya bekerja, karena memang bekerja itu untuk paling tidak memberi pada orang-orang sekitar saya. Seperti dengan aktivitas saya akhirnya terjadi kolaborasi, saya bekerja untuk memberi ke orang dalam arti seperti memberi ke duafa, anak-anak yatim, kebutuhan masjid, atau mungkin kebutuhan sekitar yang bisa kita lakukan. Jadi nggak cuman hanya paling tidak hanya memberikan sekedar materi lah, tapi memberikan apa sih yang bisa membuat orang lain bermanfaat untuk orang lain. Contoh seperti duafa yang harus disantuni juga setiap bulan, insya Allah. Dan saya mengikuti juga bagaimana kehidupan duafa, atau mungkin kalau memang perlu bedah rumah, atau perlu diperbaiki rumahnya, atau mungkin di bidang kesehatan atau apa, kita bantu semampu kita. Di yatim pun seperti itu. Yatim itu kan memang dalam bahasa di masyarakat lah, yatim itu kan usia masih bayi sampai kelas 6 SD. Tapi bagi kita tidak. Yatim selagi dia membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan support kita, akan kita bantu seterusnya. Kalau yatim itu kita bantu seperti pendidikannya, atau mungkin anak ini mau kemana, kita arahkan. Dan alhamdulillah sekarang ada anak yatim yang masuk tahfidz juga, kita arahkan, paling tidak kita pantau untuk pendidikannya. Untuk masjid, kita yang jelas untuk kebutuhan masjid seperti kebersihan terutama. Jadi nggak cuma ditempati, tapi kita juga memperhatikan kebutuhan masjid kah, terus kebutuhan alat-alat kebersihan, kita bantu semampu kita. Dan mungkin paling tidak nggak duafa lah, atau mungkin apa yang perlu kita support, kita bantu di sekeliling kita, ya udah. Dan aktivitas saya sampai akhirnya dari saya bekerja, saya berhenti fokus dengan ngurus begini, agar saya lebih nyaman aja, lebih fokus ngurus mereka. Jadi saya tahu perkembangan duafa yang ini, perkembangan si A, yatim yang ini, masjid, atau mungkin tentang sekolah-sekolah swasta yang butuh support untuk perpustakaan atau apa, ya sudah semampu saya dan teman-teman. Alhamdulillah Allah selalu memberikan jalan, dan saya dan teman-teman yakin selagi di jalan Allah, mudah-mudahan ada jalan dan Allah akan selalu bantu. Titik terendah itu pastilah karena kegiatannya untuk umat, karena udah biasa ngasih ke umat juga gitu. Ada kalanya ketika saya nggak bisa ngasih uang, maksudnya uang dalam arti saya nggak bisa ngasih materi gitu. Sedangkan di mindsetnya kan orang tuh kan kalau dikasih materi kan senang. Aduh, udah waktunya ngasih nih, soalnya bulan ini sudah, awal bulan pasti udah mikir, aduh bisa ngasih apa sih sama orang, udah bisa ngasih apa sih ke duafa ini, bisa ngasih apa sih ke yatim ini, bisa ini apa sih, ini apa. Dan saya cuman selalu saya tipe orang yang bukan ngandelin manusia, yang bisa mengendalikan manusia itu Allah. Jadi saya cuma minta sama Allah terus, ya Allah,
tolong bantu saya, tolong berikan solusi. Mudah-mudahan selalu mampu dengan seperti ini. Ingat lagi ketujuan hidup yang pertama, bermanfaat untuk umat, dan Allah akan selalu memberikan jalan agar kita bisa bermanfaat untuk umat. Jadi kasarnya itu kan kita dikasih pikiran, dikasih anggota tubuh yang lengkap juga. Jadi kita gunakan untuk berpikir. Kita sudah berpikir bikin ancang-ancang, seumpama saya nggak bisa ngasih materi soalnya, berarti saya bisa ngasih tenaga saya. Paling tidak kita datang ke rumahnya, sharing lah. Banyak orang tuh kan seneng kalau mendengarkan cerita kita, didengarkan ceritanya, atau paling tidak sharing lah. Dan insya Allah selama ini ketika kita selalu mengandalkan Allah, akan selalu ada jalan, walaupun tidak instan. Tapi ketika kita lebih ke yakin, dan pasti Allah akan memberikan solusi di waktu terbaiknya Allah. Bukan waktu atau sesuai keinginan kita, tapi di waktu terbaiknya Allah. Pastilah ada kendala-kendala dari keluarga juga, dari anak juga. Tapi paling tidak saya selalu mencari, saya selalu belajar. Walaupun saya bukan di lembaga formal, saya selalu paling tidak ikut pengajian, mencari ilmu terus. Benar nggak dengan yang saya lakukan? Saya bermanfaat untuk umat, tapi tidak pada keluarga saya. Alhamdulillah, saya selalu minta sama Allah, ya Allah selalu berikan petunjuk kaki saya untuk di jalan Allah. Dan di situ saya belajar, kita tuh tidak hanya bermanfaat untuk umat, tapi kita bermanfaat untuk umat dimulai dari keluarga dulu. Jadi agar kita actionnya di luar juga baik, pasti akan dimulai dari keluarga. Jadi kita sedekah itu, kita membantu orang, tidak hanya untuk orang lain, kita memulai dari keluarga, anak, orang tua, family, tetangga, baru setelah itu kita bermanfaat untuk sekitarnya. Pasti kadang selalu sibuk dan sebagainya. Alhamdulillah, saya selalu mengedepankan tugas keluarga saya, tugas saya di sekitar saya. Dengan berjalannya waktu, mereka paham. Semua itu tidak instan, tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, mereka mengerti dengan seperti ini. Walaupun pastilah ada kadang, kok saya nggak dibantu, kok saya nggak dibedah rumahnya, rumah itu kok dibedah. Kita kan bantu orang itu tidak hanya moro-moro langsung bedah rumah, tapi kita harus tabayun dulu dengan sekitar. Bener nggak rumahnya udah reot, terus kita moro-moro bantu? Enggak. Kadang pernah suatu saat juga ada duafa yang rumahnya udah reot, saya tabayun ke desa, saya tabayun ke tetangga sekitar. Ternyata mereka maksudnya duafa tuh uangnya banyak, tapi mungkin belum ada keinginan untuk memperbaiki rumahnya. Jadi kejadian seperti itu saya jadikan jadikannya senjata ke saya juga ketika memang ada keluarga, ada tetangga, kadang Mbak ini saya tuh kok nggak dibantu, sampai bantu yang di sana, itu yang perlu, seperti itu ya. Penyampaian yang harus saya sampaikan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, yang jelas tetap dalam koridor syariat. Bagi saya selama hidup di dunia ini tidak ada kesuksesan. Kesuksesan itu hanya ada atau didapat nanti ketika kita sudah di akhirat, kita sudah ada di tempat terbaik, kita berkumpul dengan Rasulullah. Jadi itu yang menjadi semangat saya. Kalau ditanya untuk kesuksesan, saya tidak pernah merasa sukses. Paling tidak ada kenyamanan, ada ketenangan diri sendiri, kebahagiaan tersendiri. Kenapa? Ketika melihat duafa, melihat yatim, melihat orang-orang sekitar saya, mereka bahagia, mereka merasa senang, mereka merasa selalu butuh kita, mereka selalu ada dengan kita, dan sekitar kita senang. Itu bagi saya sudah sangat buat kesenangan. Saya
udah alhamdulillah. Jadi bagi saya kesuksesan itu tidak selama di dunia, akan terus dicari, dan puncak kesuksesan akan saya terima nanti kalau sudah di akhirat, dan ketika saya bersama dengan Rasulullah. Itu yang selalu ada dalam doa dan keinginan terbesar saya.